Jejak pengabdian Bapak Guru Yakob Abraham Muzendi dari tahun 1950 sampai 2026. Di sebuah rumah sederhana di Sanoba, Nabire, seorang pria berusia 76 tahun, duduk mengenang perjalanan hidupnya. Rambutnya telah memutih, tetapi semangatnya masih menyala. Dialah Bapak Yakub Abraham Muzendi, seorang guru yang mengabdikan hampir 40 tahun hidupnya untuk dunia pendidikan di tanah Papua. Lahir pada tahun 1950 di Kampung Mor, pesisir Teluk Cendrawasih yang kini menjadi distrik Mura, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Yakub merupakan anak tunggal dari keluarga nelayan. Sejak kecil, ia akrab dengan perahu, jala, ombak, dan angin laut. Kehidupan sederhana di kampung membentuk pribadi yang tangguh, sekaligus menumbuhkan cita-cita besar, menjadi guru untuk mencerdaskan anak-anak Papua. Perjalanan pendidikannya dimulai di sekolah rakyat, Mor. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan mengikuti ujian di Napan, ia menyeberangi laut menuju Miei, Wandamen untuk belajar di KPS yang didirikan Pendeta Ishak Samuel Kijena selama 3 tahun. Dari 1961 hingga 1964, ia ditempa oleh guru-guru Belanda dan guru-guru Papua yang menanamkan disiplin, kerja keras, serta semangat melayani. Pada tahun 1965, Yakub melanjutkan pendidikan di SGBY PPGI Enarotali. Di kota berhawa sejuk itu, ia tinggal di asrama bersama pelajar dari berbagai daerah di Papua. Salah satu kenangan yang paling membekas adalah perjalanan menggunakan pesawat misionaris, MAF, yang mendarat di Danau Paniai dengan ongkos hanya Rp2.05. Pesawat kecil itu membawanya pulang ke Mur setiap masa liburan. Bagi Yakob, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan, melainkan jalan pulang untuk bertemu ayah dan ibunya. Di SGB Enarotali, ia belajar bersama generasi muda yang kelak menjadi tokoh penting. Papua, kepala sekolahnya adalah Bapak Sumule, yang kemudian dikenal sebagai ayah dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah saat ini. Ia juga mengenang kakak kelasnya, ayah dari Mekinawipa, yang kemudian menjadi Gubernur Papua Tengah. Pengalaman itu memperkuat keyakinannya bahwa pendidikan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Pada tahun 1968, Yakob melanjutkan pendidikan di SPG Negeri Abepura, Jayapura. Setahun kemudian, Papua memasuki salah satu babak penting sejarah melalui penentuan pendapat rakyat, Pepera tahun ke-1969. Di tengah situasi tersebut, ia tetap memusatkan perhatian pada cita-citanya menjadi seorang pendidik. Sejak tahun 1971 hingga 1981, Yakob mengajar di SD Negeri 3 Abepura. Ia membimbing murid-murid dengan penuh kesabaran dan keteladanan. Pada tahun 1974, ia resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil melalui surat keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAK). Meskipun pernah bercita-cita melanjutkan pendidikan ke Universitas Cendrawasih, kesempatan itu belum datang. Namun, ia tidak pernah kehilangan semangat mengabdi. Baginya, ruang kelas adalah tempat terbaik untuk mengabdikan hidup. Kerinduannya pada kampung halaman membawanya kembali ke Nabire. Pada tahun ke-1981, ia sempat bertugas di Dinas Pendidikan, tetapi merasa bahwa panggilannya bukan di belakang meja. Setahun kemudian, ia ditempatkan di Makimi dan mengabdi di sana dari tahun 1982 hingga ke 1992. Di Makimi, tugasnya jauh melampaui profesi seorang guru. Ia menjadi kepala sekolah, pengajar, sekaligus membantu masyarakat sebagai mantri ketika tenaga kesehatan belum tersedia. Bekal pengetahuan yang diperolehnya dari para mantri dimanfaatkan untuk menolong warga yang sakit. Untuk menuju Nabire, ia harus mendayung perahu hingga Samabusa sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan darat. Semua dijalani dengan penuh keikhlasan karena baginya pengabdian tidak mengenal batas. Pada tahun 1992, ia dipindahkan ke Masipawa sebagai kepala sekolah dan mengabdi hingga tahun ke-1999. Di masa inilah ayahnya meninggal dunia. Kepergian sang ayah membuatnya semakin ingin kembali ke Kampung Mor untuk mendampingi ibunya yang telah lanjut usia. Harapan itu akhirnya terwujud ketika pada tahun 2000 ia ditugaskan mengajar di SD Mor, sekolah di kampung tempat ia dilahirkan. Mengabdi di tanah kelahiran menjadi penutup yang indah
dalam perjalanan panjangnya sebagai seorang guru. Hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2009, ia tetap berdiri di depan kelas dengan semangat yang sama seperti ketika pertama kali mengajar. Di balik pengabdiannya yang panjang, selalu ada keluarga yang setia mendampingi. Ia menikah dengan seorang perempuan bijaksana asal Ayapo, Sentani, bermarga Deda. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 10 orang anak, terdiri atas 4 perempuan dan 6 laki-laki, yang menjadi kebanggaan sekaligus penerus nilai-nilai perjuangan keluarga. Kini, pada masa senjanya di Sanoba, Nabire, Bapak Yakob Abraham Muzendi, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Rumahnya mungkin sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan kisah tentang seorang anak nelayan yang berhasil menembus keterbatasan demi pendidikan. Kisah tentang perjalanan dengan perahu, pesawat MAF, kehidupan di asrama, pengabdian di pedalaman, hingga ribuan murid yang pernah disentuh oleh ketulusan seorang guru. Kisah hidup Bapak Yakob Abraham Muzendi merupakan potret nyata generasi guru perintis Papua. Mereka bukan hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat, penolong bagi sesama, dan jembatan pembangunan di daerah-daerah terpencil. Melalui dedikasi dan keteladanannya, Bapak Yakob membuktikan bahwa pendidikan bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hidup untuk membangun manusia dan menerangi masa depan Papua. Penulis John Pakage, silahkan share, komen, dan like.